Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di The TOEFL Coach. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali 15 soal-soal structure di TOEFL ITP. Dan ini kali yang ketiga. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman Anda tentang structure dari kalimat-kalimat bahasa Inggris yang ada di TOEFL ITP. Kita langsung ke soal pertama ya. Oke. Approach seperti biasa, kita harus mengidentifikasi subjek dan verb ya. Kalau kita lihat di sini, Indiana's Lost River, berarti subjeknya adalah ini ya, oke. Kemudian menjadi praise seperti ini ya. Kemudian di sini ada underground, keterangan ya. How underground for a distance of 22 miles. Berarti kita mencari kata kerja saja ya, predikat ya, karena subjeknya sudah kita temukan ya. Kalau kita lihat ini adalah sungai yang terkenal di Amerika ya, karena berada di underground ya. Singular berarti kita perlu predikat singular dan di dalam present simple karena ini adalah tentang fact ya. Factual informations ya. Berarti yang paling cocok adalah yang A ya. Yang D double subject karena ada it ya. Yang C secara tenses salah, yang B secara tenses salah ya. Jika Anda masih bingung tentang tenses, silahkan mempelajari tenses-tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Saya juga nanti akan menjelaskan berbagai macam tenses satu persatu ya di video-video berikutnya. Nomor 2 ya, kita lihat di sini kita langsung temukan subjek ya, explosions dan ini singular ya. Kemudian ada of, berarti ini kemungkinan di sini ada keterangan non phrase ya. Kita sudah bahas dulu ya bahwa kata benda misalnya subjek ya, yang sebagai subjek dia bisa diterangkan oleh prepositional phrase. Berarti setelah of ada kata benda ya. The first volcanic eruptions berarti ini objek ya atau komplement ya. Kita sudah dapat subjek ya, objeknya. Kemungkinan di sini verb ya, predikat ya. In the, ini keterangan ya, in the United States ya. Oh, keterangan waktu ya, over 60 years ya. Berarti kita perlu predikat ya. Sorry, yeah, predikat yes. The explosions of the 1980 explosions of apa ya, kata benda kemudian predikat ya. Mount St. Helens was ya, seperti ini yang cocok ya. Karena ini kata bendanya kemudian predikatnya ini ya. Oke. Kalau ini double subject, yang ini terbalik karena segera setelah preposition kita perlu kata benda ya. Ini tidak ada predikatnya ya. Salah ya. Oke, jawaban kita D. Kita ke nomor 3. Static electricity, langsung kembali ya. Kita temukan subjek ya. One cloud to another or between clouds, one cloud to another ya. Ini sepertinya keterangan ya, or between clouds and the ground, between clouds and the grounds ya. Keterangan juga ya, keterangan ya. Kemudian creates. Nah, ini sepertinya predikatnya ya. Oke. Sepertinya cocok ya, karena di sini singular, di sini juga singular, dan ini tentang science ya. Jadi present simple. Verbnya singular, subjeknya singular ya. Objek. Oke, kita perlu apa? Kita perlu keterangan ya di sini ya. Keterangan ya. Atau bisa juga jadi ini keterangannya bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk frase ya, atau bisa juga dalam bentuk clause ya. Kita lihat ya. Oke, yang menerangkan subjek ya. Static electricity flows, ini langsung electricity-nya
lanjutkan dengan kata kerja present simple clause. Sepertinya betul, tapi di sini ada kata kerja lagi, jadi tidak bisa ya, kecuali ada konektor and gitu ya. Jadi ini kita eliminate ya, karena ini bukan frase ya, ini kata kerja ya. The flow from ini tidak dalam bentuk frase yang benar ya, tidak ada frase seperti ini ya. Ini bukan frase, ini kata benda kemudian ada prepositions ya. Jadi ini bukan frase keterangan ya, ataupun clause keterangan ya. Kita lihat yang C, flowing from one cloud to another. Nah, ini sepertinya frase yang benar ya. Ini namanya present participle phrase, frase present participle ya. Itu biasanya verb ing ya, sendiri ya bisa, atau frase misalnya flowing from apa gitu ya. Jadi ini present participle yang panjang ya, flowing from one cloud to another or between clouds and the ground. Jadi itulah semua present participle phrase-nya ya. Kalau yang A tadi salah karena itu verb, yang B strukturnya tidak betul ya, tidak menunjukkan frase atau clause yang cocok ya. Sedangkan yang D sama dengan A ya, itu kata kerja. Jadi double dengan adanya kata kerja di belakang ini ya. Jadi yang paling cocok yang C. Kita ke nomor 4. The model T-car, ya ini sudah langsung kita identifikasi sebagai subjeknya ya. Introduced in 1908. Ini sebenarnya reduce ya. Jadi which was introduced gitu ya. Jadi reduce adjective clause menjadi, kita hilangkan konektornya, kita hilangkan to be-nya kalau itu pasif ya. Karena ini tadinya kalimatnya which was introduced in 1908, kita wajib menghilangkan konektor dan juga to be-nya ya. Which was kita hilangkan menjadi reduce adjective clause. Nah, kita sudah punya subjek, berarti kita perlu predikat ya. Ini keterangan ya. Reduce clause, keterangan ke subjek. Ini objeknya atau komplementnya ya. Berarti kita perlu cuma predikat ya, verb ya. Which one? Ya, ini salah karena di sini ada subject again ya. Ini juga kata benda, bukan kata kerja ya, bukan predikat. Ini predikat yang tidak betul ya, karena tidak ada struktur atau tensi seperti ini C-nya. Nah, yang paling cocok adalah ini ya. Was priced ya, ini pasif ya, kebetulan past tense ya, cocok ya. Oke. Complement, bagaimana 850 price-nya ya, dihargai berapa ya, at 850 dollars. Oke, the answer is D. Kita langsung ke nomor 5. This is langsung kita bisa identifikasi di sini predikatnya ya, verb ya. Ini keterangan ya. Oke. Nah, ini sampai akhir ya. An electron is transferred from the outer shell of the sodium atom to the outer cells of the chlorine atom ya. Ini semua dari sini kalau kita lihat ya, from ya sampai ke sini ya, kita tidak perlu ribet untuk mengerti apa itu ya. Di sini langsung kita bisa identifikasi bahwa ini keterangan ya, keterangan yang menerangkan kata kerja is transferred gitu ya. An electron is transferred. Yes. Ini sepertinya sudah kalimat yang sempurna ya dari sini ya, dari an electron is transferred bla 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 ya. Berarti ada penjelasan lagi ya, ini tentang apa gitu ya. Ini sepertinya kalau kita lihat di sini ada kata kerja, berarti di sini adalah kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk ya, mungkin di depannya harus clause ya. Karena di sini ada predikat ya. Kita lihat, berarti kita perlu subjeknya. A sodium atom reacts with a chlorine atom. Ya, ini sepertinya akan betul ya. Tapi kalau kita pilih A ya, kalau kita menganggap ini sebagai kalimat majemuk ya, bukan kalimat kompleks ya.
dia harus ada penghubung di tengahnya di sini. Di sini tidak ada penghubung ya. Kalimat ini tentu salah ya. Di lain pihak kita lihat bahwa kalimat selanjutnya seperti sebuah keterangan tentang apa itu yang disebutkan sebelumnya ya. Jadi kita eliminate ini, tidak ada konektor ya, tidak bisa membuat kalimat sebagai kalimat majemuk ya. Kalau misalnya kita anggap sebagai clause ya, pilihan B sepertinya akan betul ya. When a sodium atom reacts ya. Ya, this is correct ya, sepertinya. Namun demikian kita lihat C dan D. For a sodium atom reacts ya, ini bukan subjek ya. Tidak bisa ini sebagai subjek untuk predikat yang ini ya, karena didahului oleh for. Kita eliminate C ya. It is a sodium atom reacts, ini sudah ada subjek predikat, kemudian ada verb lagi ya, tidak cocok ya. Oke, pilihan yang benar adalah yang B. Kita ke ke 6. Ini keterangan waktu ya. The site sepertinya sebuah subjek ya. Was to become, ini predikat. The city of Denver was settled as a way for outfitting gold prospector ya. Ini verb ya. Sepertinya subjek yang ini ya tidak untuk verb yang ini. Jadi verb ini tidak untuk subjek yang ini ya. Sepertinya yang ini ke sini ya. Jadi kalau kita lebih sederhanakan lagi ya, in 1858 the site was settled as a way station for outfitting gold prospectors. Jadi the site was settled. Nah, mungkin the site ini harus dijelaskan lagi ya oleh adjective clause atau frase ya. Coba kita lihat ya. The site what was to become the city of Denver ya, ini sepertinya akan betul ya. Yang C ya. The site what was to become the city of Denver ya. Pilihan yang paling tepat ya. Tidak ada of what ya, didahului oleh of ya. Tidak cocok ya, karena dia apa namanya, ini ada prepositions ya, jadi tidak betul ya, karena kalau kita ingin menyusun sebuah adjective clause dia konektor subjek predikat atau konektor predikat gitu ya. Nah di sini pilihannya seperti ini ya, what was to become ya, what was konektor predikat ya. Ini tidak betul karena di luar prepositions ya. Ini kurang ya karena tidak ada konektor ya. Pilihan kita yang C. Oke. Kita ke nomor 7, the light ya, the light ya. Ini keterangan ya kan? Prepositional phrase ya, menerangkan light macam mana ya. The light includes ya, cocok nih ya, singular subjeknya. Predikatnya singular juga ya. Di dalam present simple, it itu harus ditambah s ya. Jadi di sini the light includes many different wavelengths ya. Ini objek ya. Objeknya ini sampai sini ya. Berarti sudah lengkap ini kalimat. Kemudian ada koma ya. Di sini ada verb ya, is concentrated on only one wavelength ya. Kalau di sini many wavelength, di sini one length, berarti ada sesuatu yang kontras ya. Berarti kita membuat kalimat majemuk ya, di mana penghubungnya harus menunjukkan kontras. Yang kita perlukan adalah konektor berarti ya, kemudian subjek ya kan. Kalau ini bukan subjek, ini sepertinya kan ada preposition in ya, berarti ini keterangan menerangkan subjeknya seperti apa. Oke, kita perlu konektor dan subjek ya. Konektor kita temukan ya, subjeknya sudah kita temukan. Kita tidak perlu lagi is ya, karena sudah ada di sini ya. Pilihan kita C ya, ini salah, ini salah, ini salah. Kita ke nomor 8. In the Antarctic Oceans, ini bukan subjek ya, ini keterangan ya semua ya. Oke. Plankton and crustacean ya. Crustacean forms ya, sepertinya plankton form, crustacean form of life ya.
Ini sepertinya sebuah noun phrase, ya, noun phrase, ya. Berarti ini mungkin objek, ya. Ini keterangan, ya, modifier. Oke. Modifier, keterangan objek. Berarti kita perlu some kind of subject predicate, ya. Oke. Atau kalau misalnya ini karena didahului oleh sebuah tempat, ya, kita bisa invert, ya. Kita bisa invert predikat dulu baru subjek, ya. In the Antarctic Oceans is abundance, itu kata apa, singular, ya. Jadi subjeknya singular, ini is, ya, cocoknya. Of apa ini kan, ya. Jadi objeknya sebetulnya abundance of plankton and crustacean forms of life. Oke, pilihan kita B, ya. Ini double subject, ya. Sorry, ini bukan inverted, ya. Dan ini juga tidak cocok karena ini adjektif, ya. Kemudian ada plankton, ya, tidak cocok, ya. And abundance is, ini terbalik, ya, karena ini posisi kalimatnya, bentuk kalimatnya adalah kalimat inverted, ya, dibalik, ya. Jadi predikat dulu baru subjek, ya. Oke, yang paling cocok yang B, ya. Yang A, C, dan D salah, ya. Kita ke nomor 9. Flintlock muskets, ini sepertinya subjek, ya. Sharp bayonets, ini kata benda frase, ya. Kemudian were predikatnya, ya. Ini cocok, ya, sepertinya, ya kan? Ini kan plural, ya. Ini plural, ya, past tense, ya. Standard weapons complements, ya. Ini keterangan American Revolutions, ya. Keterangan ini, ya. Berarti apa yang salah, ya? Ini subjek, ya. Predikatnya sudah ada, ya. Berarti ini kemungkinan kita perlu prepositions dan preposition saja, ya. Oke. Prepositions atau bisa macam-macam, ya. Ini wajib ada prepositions di sini, ya. Prepositions, ya. Stock market of sudah cukup, ya, sebetulnya, ya. Tapi kalau misalnya mau ada keterangan lagi bisa saja, ya. Bisa saja, ya. Misalnya ada keterangan past participle, ya, seperti B, ya. Flintlock muskets tipped with sharp bayonets, ya. Correct, betul ini, ya, sepertinya, ya. Ya, karena ini keterangan, ya. Verb 3. Ingat, saya dulu bicara verb 3 bisa sebagai adjektif, ya. Menerangkan muskets, kemudian bagaimana tip verb 3 ini, adjektif ini diterangkan oleh prepositional phrase bisa juga, ya, sebagai adverb, ya. With sharp bayonets, yes. Jadi kalau ini kita pilih, ya, double subject, ya. Kalau ini kita pilih double verb karena sudah ada verb di sini, ya. Oke, kita eliminate C dan D. Ini, ya, tidak cocok, ya. Ini kata benda lagi, ya. Jadi atau kata kerja, ya. Kemudian ada kata kerja lagi di sini, ya. Tidak cocok, ya. Karena ini juga present, ya. Karena ini tentang sejarah, ya, past tense, ya. Yang paling betul, ya, bukan yang paling betul, yang betul, ya, B jawabannya. Benjamin Franklin's the subject, ya. Kemudian ada verb, ya, predikat, ya. Kemudian ada clause, noun clause, ya. Jadi objek itu bisa sebagai kata benda saja, ya. Noun kata benda atau noun clause bisa, ya. Oke, di sini noun clause. Believe atau ini bukan subjek, ya. Believe that atau believe something, how I believe berarti bisa juga sebagai adverb di sini, ya. Believe that the turkey rather than the eagle, ya, ini sepertinya noun clause, ya. That the turkey rather than the eagle, ya. Ini konektor, ya. Clause-nya, ya. Ini subjek, ya, sampai sini, ya. Nah, kita perlu predikat, ya. Which one should become, ya, betul.
the symbol of, betul ini objek ya, kemudian diterangkan oleh object of prepositions, betul ya. The symbol becomes that the turkey rather than the eagle, ya ini double subject ya, karena the symbol, padahal di sini sudah ada subjeknya turkey rather than the eagle ya. Wrong, B ya, should symbolize becoming, ini tidak cocok ya, redundant dan tidak benar maknanya ya, karena kemudian diikuti oleh prepositional ya. Yang D, becoming the symbol ya, ini kata kerja yang tidak benar ya, tidak benar ya. Kalau kita bicara di sini bukan saran ya, ini shall, should gitu ya. Jadi shall, should ya, shall itu kan harus ya, kata kerja bantu yang resmi ya. Jadi di sini bentuk past tense daripada shall, should ya, karena kita bicara sejarah kan Benjamin Franklin ya. Ini bukan nasihat ya, tapi will become ya maksudnya ya pada saat itu. Oke, jawaban kita yang E. 11, to occur in the earth crust ya, keterangan ya. Push, pull and shake, subjek ya, ya kan? Ini subjek ya. Push, pull and shake waves, ini seperti subjeknya ya. Oke. Kemudian kata kerja ya, predikat ya. Di kalimat setelah koma ini sudah sempurna ya. Nah, kita lihat di sini ada keterangan ya. Berarti di sini mungkin keterangan saja ya. Ini simple sentence ya. Oke. Atau bisa juga karena di sini ada pengandaian if kedua ya, mungkin di sini harus past tense ya. Past simple ya. Nah, past simple-nya kalau misalnya bentuk pengandaiannya di depan, bisa jadi kita shorten ya. Jadi tidak perlu if lagi ya. Jadi seandainya gitu ya. Were a break to occur in earth crust ya, ini seperti yang betul ya. Like should you need help, you could call me, like that ya. There's no if di situ, tidak ada if di situ ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau ini kita pilih ya, if a break, ya ini tidak sempurna ya, karena subjek predikatnya di sini tidak ada ya, hanya ada pengandaian kemudian subjek ya. Predikatnya di sini kan tidak bisa to occur, harus occurred ya. If a break occurred in the earth crust, itu baru betul ya. Nah, bentuk pendek daripada if a break occurred itu bentuk pendeknya were a break to occur ya, ini betul yang A ya. A break was to occur, tidak bentuk yang if clause kedua yang benar ya. Misalnya kita pendekkan, bentuknya tidak seperti ini ya. Oke, C wrong. If broken, no ya. Oke, kita ke nomor 12. Fossil fuels ya, subject ya. Prepositions ya. Ini ya, keterangan ya. Semua ya dari sini ya. Menerangkan subjeknya apa. Fuels, produce ya, science again ya, present simple. Berarti di sini sudah cocok ya, fuels, produce ya. Plural, predikatnya juga plural. Carbon dioxide, when, nah ini sepertinya adverb clause yang kita akan buat ya setelah when ya. Kita perlu subjek predikat ya, atau predikat saja ya. Atau bisa juga reduce ya. Reduce itu kalau misalnya pasif ya, kita tinggal konektor ya. Jadi konektor ya kan. Kalau reduce konektor langsung verb 3 ya. Ini reduce ya. Kalau sempurna seperti ini
ya, seperti yang ini. Kalau reduce seperti ini. Jadi kalau sempurna, misalnya kita pilih kata burn, ya. When they, ya kan, ini kan plural, ya. When they were burned, ya. When they were burned. Nah, kalau kita reduce, maka kita harus eliminate subjek, kemudian juga to be-nya, ya. When burned. Jadi yang betul adalah yang D. Ini salah, ya. Ini salah, ya. Tidak ada inverted, ya, di sini, ya. Ini kurang, ya, karena pasif, ya. Di sini harus ada sesuatu, ya. Were, are, ya, harusnya, ya. Bukan were, ya. Ini harusnya are, ya. Oke, sorry. Misalnya are burned when subjeknya kurang, ya. Kalau misalnya mau betul, when they are burned. Kalau reduce, when they burn. Yes. Oke, jawab yang benar. Oke, ya. 13, ya. Not until Nelly Tylos Ross was elected. Ya, not until, ya. Ini negative expressions, ya. Sampai sini, ya. Ini negative expressions, ya. Ini sepertinya kita akan memiliki inverted sentence lagi, ya. Oke. Berarti ada predikat kemudian subjek, ya. Did a woman, nah ini dia. Did a woman serve as governor of US states? Kenapa kita pilih yang ini? Karena ini past tense kan, ya. Oke. Ini bentuknya tidak betul, ya. Karena harus inverted kalau ditulis oleh negative expressions, ya. Ini juga tidak sempurna, ya, kata kerjanya. Ini juga tidak sempurna kata kerjanya. Oke, yang betul yang ini. Ya, ini salah, ya. A, B, C. Kita ke nomor 14. The temperatures, ya, plural, ya, subjeknya, ya. Oke, take place very widely. Ini sepertinya, ya, very widely for different materials, ya. Nah, di sini mungkin kita perlu konektor subjek predikat atau konektor predikat saja. Kita lihat. Temperatures which melting, ya, predikatnya tidak sempurna, cross, ya. At which melting, predikatnya yang ini, sorry. Sudah, berarti kita perlu subjek dan konektor saja. Which melting and freezing take place, ya, sepertinya yang akan benar, ya. At which melting and freezing take place, ini betul, ya, karena ada at what temperatures gitu, ya. Oke. Kita lihat A dan B sepertinya akan betul. Which they melt. Nah, ini salah, ya. The temperatures which they melt and freeze. Ya, ini double, ya. Harusnya kalau mau diterangkan oleh adjective clause dia tidak perlu subjek lagi, ya. Which melt and freeze, ya. Which melt and freeze. Harusnya seperti itu, ya. At which they melt and freeze, ya, take place. Nah, ini sepertinya yang betul adalah yang D, ya. Oke. Which they melt and freeze. The temperatures at which they melt and freeze takes place. Ini tidak cocok, ya, sepertinya, ya. Karena temperaturesnya memiliki predikat very, ya. Jadi cukup kita perlu cari subjek saja, ya. Di sini double, ya. Ada verb, di sini ada verb juga, ya. Jadi yang betul adalah konektor subjek itu adalah ini dan ini, atau ini dan ini, ya. Setelah melihat keduanya baik A maupun B, ya, sepertinya yang paling cocok adalah at which, ya, karena dia berada pada temperature apa gitu, ya. Jadi yang betul adalah yang B, ya. Kita eliminate yang A. Oke. Kita ke nomor terakhir, ya. In general, ya, keterangan, ya. The cells subject, ya, of large animals and plants are predicate, ya. Cells are only slightly larger than. Nah, ini harus diulang, ya. Ini membandingkan dengan yang mana, ya. Oke. Animals and plants
then those bigger, large and small ya. Berarti large dan smallnya harus disebut ulang ya. Then those ya, the cells, kita harus sebut lagi, harus kata those-nya ya. Of smaller ya, ini sepertinya prase yang betul, dan kita perlu juga verb ya. Jadi pilihan yang betul adalah D ya. Ini salah, kurang sempurna ya. Ini tidak ada of-nya, harus ada of ya. Oke, ini kurang ya. Betul jawabannya yang D ya. Oke teman-teman, itu kira-kira pembahasan 15 soal. Ini yang ketiga kali ya kita bahas 15 soal structure. Mudah-mudahan manfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik the notification bell. Sampai berjumpa di video berikutnya.